Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah. Anak-anakku solihah yang Bapak cintai karena Allah subhanallahi wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih berada di dalam bulan yang penuh rahmat, penuh barokah, bulan Ramadan. Bulan yang penuh sajian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mengawali pembelajaran kali ini, Bapak ingin sampaikan sebuah cerita. Ada seorang dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, dalam keadaan baju yang basah kuyup dan sudah sangat tipis, dalam kondisi sangat mengkhawatirkan. Dalam keadaan seperti itu, datanglah seorang yang dermawan. Dia memberikan baju yang bagus, baju yang hangat, makanan yang enak, minuman yang menyegarkan. Dan dikasih pula uang untuk kehidupannya, untuk bekalnya. Tetapi orang tersebut tidak mengambilnya, tidak mengambil sedikit pun, padahal itu sudah menjadi haknya, sekarang sudah diberikan. Kira-kira orang yang dalam keadaan mengkhawatirkan dikasih yang dia perlukan tapi tidak mengambilnya, orang itu boleh kita simpulkan tidak memiliki pemikiran yang cukup waras, tidak waras. Sekarang kembali kepada diri kita. Di bulan Ramadan ini Allah memberikan pengampunan. Kita butuh pengampunan itu. Di bulan Ramadan ini Allah turunkan rahmat. Kita butuh rahmat itu. Di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan pahala-pahala. Kita butuh dengan amal baik. Kita butuh dengan karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan sajian yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Apakah kita mengambilnya atau tidak? Apa kita melakukan amal-amal baik di Ramadan ini dengan sebaik-baiknya atau tidak? Apakah kita mengambil kesempatan itu atau tidak? Hanya diri kita masing-masing yang bisa menyimpulkannya. Apakah kita sama dengan orang yang tadi atau tidak? Solihah, pada pertemuan kali ini Bapak hanya ingin menyampaikan materi yang dua materi, yaitu cahaya dan alat optik. Dua materi ini tidak menjadi materi esensial. Yang materi ini sudah pernah juga diajarkan di SMP. Dan persamaan-persamaannya tinggal persamaan yang tinggal pakai saja. Sisanya matematikanya. Sehingga tidak sulit, kalaupun Ananda semuanya tinggal baca dan gunakan. Sehingga hari ini Bapak hanya akan kita coba beberapa soal, kita coba cara penggunaannya seperti apa. Untuk cahaya ini bukan satu bab, tapi ini bagian dari subbab. Untuk alat optik ini satu bab. Misal, nanti di alat optik ada soal tentang mikroskop, tinggal gunakan persamaan mikroskop. Ada soal tentang loop, tinggal gunakan persamaan loop. Hari ini kita akan coba untuk menggunakan persamaan di cahaya. Kalau kalian lihat, cahaya itu ada di halaman berapa nih? 166. Begitupun yang disampaikan di sini hanya sifat-sifat dari cahaya dan persamaannya untuk sifat-sifat tersebut. Sehingga nanti kita bisa lihat kalau persamaannya dikrasi, pakai persamaan dikrasi. Jadi cukup mudah insyaallah dalam menggunakan persamaan mana yang dipakai. Oke. Solihah, kita langsung coba saja. Kita lihat, Bapak hanya ingin menyampaikan soal-soalnya saja, contoh soalnya. 3 soal sajalah kita bahas sekarang. Sisanya untuk materi-materinya tinggal dibaca saja. Ini persamaannya sudah tinggal pakai semua. Oke, kita lihat di halaman
berapa ini? 171 ya. Yang pertama kita akan coba nomor berapa nih? 1, 2 biasa aja, itu mah tinggal dibaca, insya Allah bisa ngisi kalian. Kita lihat nomor 3. Kenapa nomor 3? Karena ini nomor 3 ini kan bentuknya gambar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba di nomor 3. Oke, nomor 3. Bismillah. Oke, nomor 3, dari gambar tersebut kita bisa diketahuinya apa. Kita lihat diketahuinya. Diketahui. Pertama adalah jarak antara celah dan layar, L. Itu adalah 1 meter. Oke. Kemudian dari gambar tersebut kita juga bisa lebar celah, D. Lebar celah. Itu adalah di sini diketahui 1 mm. 1 mm. Kemudian kita dari gambar tersebut N, ordenya 2. Baca ya, sambil dibaca. Diagram di bawah ini ordenya, keterangan ini ya, N2 itu menggambarkan percobaan Young. Jika D adalah jarak antara 2 celah, di sana nih, D itu kelihatan tuh celahnya ada 2 sumber yang keluar dari cahaya, maka ordenya 2 ya. Serang kedua, orde kedua tuh. Serang kedua, N-nya 2. Selanjutnya apalagi ini diketahuinya? Oh, P2. P2 ini kalau kita lihat ini jarak antar celah. Jarak interferensi ya P2. Bukan antar celah. P2 itu kalau di buku Bapak itu bukan P lambangnya. Ya. Lambangnya adalah jarak antara garis gelap terang itu Y. Y. Kalau di buku Bapak ya. Jadi nanti jangan heran, PI kok P-nya gak ada keterangannya di buku Bapak, itu Y. Sama aja ya. Itu berapa di sana? 1 mm. Oke. Sekarang kita tinggal sama ini penyebut-penyebutnya. Di sana ada keterangan. Ternyata ada keterangan gini, bahwa astronot satu ini apa? A sama dengan 10 pangkat min 10 meter. Ini pegang nih karena nanti ini digunakan. Oke. Nah, ini di satuan yang ditanyakannya juga, ini di opsi itu satuannya satuan A. Ya. Oke. Kita jawab. So, lihat cara menjawabnya adalah kira-kira ini termasuknya apa? Oh, ini kalau kita lihat gambar, ini termasuknya cahaya itu dilenturkan melewati celah yang sangat sempit. Nah, ini kan melewati celah yang sangat sempit, difraksi. Oh, gambar ini berarti gambar difraksi. Persamaannya itu ada beberapa. Tapi berhubungan dari gambar ini, persamaan yang diketahuinya ada Y, ada D, ada L. Berarti kita persamaan yang kita gunakan adalah Y. Nah, ini halaman 167. D L sama dengan NA. Atau kita itu adalah persamaannya V. Ini D ini ya, bukan A ini. D L N. Nah, tinggal kita nyari apa? Nyari panjang gelombang. Nyari panjang mana soalnya? Lihat lagi. Panjang gelombang. Oke, nyari panjang gelombang. Berarti yang ada panjang gelombangnya itu kan ini. Tinggal nyari ini nih. Nyari yang ini. Oke, kita masukkan persamaan ini, maka P
P-nya ada. P-nya. Rubah ke meter dong, rubah dulu ke meter. Berarti ini 10 pangkat min 3. Ini juga rubah ke meter, 10 pangkat min 3. Maka kita masukkan menjadi PDL sama dengan N lambda. P-nya 10 pangkat min 3, D-nya 10 pangkat min 3, L-nya 1. N-nya ordernya tadi berapa? Kedua. Lambdanya yang ditanyakan. Maka ini menjadi berapa? 10 pangkat min 6 per 2 lambda. Maka lambda sama dengan, ini kan 1 per 2 jadinya ya. Jadi berarti 10 pangkat min 6 per 2 atau 0,5 kali 10 pangkat min 6 atau 5 kali 10 pangkat min berapa nih? Min 7. Ini kan satuannya masih meter. Bisa dong kita rubah nanti ke A. Maka untuk merubah ke A tinggal lambda sama dengan 5 kali 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat 10 sama dengan 5 kali 10 pangkat 3 atau 5.000 A. Ya, kalau satunya pengen. Oke, itu seperti itu. Ya. Itu nomor 3. Nah, biar gak terlalu lama videonya, kita langsung ke nomor yang gambar lagi deh. Nah, itu ada nomor 5. Oke, perhatikan baik-baik. Nomor 5. Oke. Di nomor 5 ini kita lihat seberkas sinar monokromatis dengan panjang gelombang O ada lambda. Lambdanya adalah berapa nih? 5.000 A. 5.000 A. Rubah dong ke meter. Tadi ingat bahwa berapa tadi tuh? 1 di sini nih keterangannya. Oh, ada nih. 1A itu ingat adalah 10 pangkat min 10 M. Maka ini bisa jadi ini ada 3 berarti 5 kali 10 pangkat min 7 meter ya. Apalagi yang diketahuinya, kita lihat lagi. Melewati celah tunggal pradistraksi, lihat gambar. Ternyata ada sudut. Tetanya berapa? Tetanya adalah 30. Berarti kita bisa nyari sin 30. Dengan N-nya berapa? N-nya kita lihat di gambar. N-nya itu kode terang pertama, N-nya 1. Oke? Sehingga ini masih disfraksi, isi disfraksi. Oke, isi disfraksi, maka yang ada sudut adalah persamaannya itu D sin theta sama dengan N lambda. Ditanyakan apa? Ditanyakan adalah nilai D-nya. Sinnya sin theta, sin 30. Sin 30 itu berarti sin 30 itu adalah setengah atau 0,5 ya. Maka D kita jawab ya. Jawab D 0,5, N-nya 1, lambdanya 5 kali 10 pangkat min 7. Maka D sama dengan 5 kali 10 pangkat min 7 per 0,5. Atau maka D sama dengan 5 kali 10 pangkat min 7 per 5 kali 10 pangkat min 1. 5 bagi 5, 1. 10 pangkat min 7 naik, ini positif. Maka 10 pangkat min 6. Satuannya meter. Sedangkan ditanyakan di sini satuannya mm, maka D sama dengan 10 pangkat min 3 sama dengan 0,001 mm. Maaf, ini meter ya. Sehingga jawabannya ada, opsinya adalah A. Seperti itu nomor 5 ya. Persamaannya ini. Oh, isi dispraksi ada sudutnya. Ya.
Lanjut, satu lagi biar gak terlalu lama videonya. Oke, kita akan masuk ke nomor yang sedikit kompleks. Itu nomor berapa ya? 6, 7. Oke, nomor 9. Coba ke nomor 9. Oke, di nomor 9 coba kalian baca. Seberkas cahaya dilewatkan pada kisi difraksi dengan celah. Oh, jumlah celahnya berarti ada N. Itu N-nya berapa? N1 lah. Nah, itu ada 200. Di sini tuh 200 celah. Per berapa nih? Berapa nih? Sentimeter. Atau 2000 celah per mm. Celah. Oke. Akan dihasilkan garis pita terang kedua. Oh, terang kedua berarti N-nya orde kedua. N-nya 2. Oke. Pada layar berjarak. Nah, layar yang berjaraknya P atau Y ya di buku kita. Di buku Bapak itu Y. P bisa lah 6 mm. Oke. Kisi dispraksi kemudian diganti dengan layar. Oh, ada diganti nih celahnya. Ganti dengan 500 celah per sentimeternya, atau 5000 celah per mm. Ya. Itu ya. Sehingga ditanyakannya apa nih? Ditanyakannya maka jarak pita terang ke-6. Oh, ada ini dulu. N-nya 6. N-nya 6. Oke, N-nya 6. Terus apa lagi nih? Oh, ditanyakan P-nya. Kalau ini P1 ya ditanyakan P2 ya. Nah, ininya berapa? Oke. Sehingga ini persamaannya untuk nomor 9. Oke. Kita ini kalau kita ini kisi dispraksi kan, jelas tulisannya kisi dispraksi. Berarti kita bisa menggunakan persamaan yang D sin theta N per N maaf, bukan per N dikali lambda. Dengan kalian bisa dibaca di kisi dispraksi bahwa D itu ini ada keterangan bahwa D itu sama dengan 1 per N. Ya. Dan sin theta itu bisa juga itu menjadi V per N. Ya. Sehingga kita ganti ini D-nya dengan ini, sin theta dengan ini. Sehingga V N L V N L, N-nya ada. L-nya sama dengan N lambda N. Sehingga bisa kita tuliskan P sama dengan N lambda N L. Oke. Kalau kita lihat dari keterangan-keterangan bahwa L-nya dan lambdanya tidak ada istilah di sana itu, di soal itu dirubah atau tidak. N yang beda dan N dan N-nya yang dirubah itu kan. Sehingga kalau dari persamaan ini lambda dan L maaf, di soal ini lambda dan L-nya itu sama. Sehingga kita bisa berdasarkan persamaan ini bahwa P itu sebanding dengan N dan N. Maka kita bisa masukkan ke kasus soal nomor 9 bahwa bisa kita tuliskan V1 per P2, N1 N1, N2 N2. P1 tadi berapa? 6. P2 yang dicari. N1 berapa? Oh. N1. Ini N1, ini N2 ya. Oh, 2.
N1 besarnya adalah 2000 per berapa nih? N2 nya 6 per 5000. Kalikan 6 per P2 sama dengan 4000 per 30.000. Kita sederhanakan, 6 P2 sama dengan 2 per 15. Ya, bisa. Oke, sehingga kita bisa tuliskan 6 per P2 sama dengan 2 per 15. 2 P2 sama dengan 90. Maka P2 sama dengan 45. Satuannya mm. Oke, seperti itu Solihah untuk soal nomor 9. Silahkan kalian cari referensi lain dari buku lain, coba pelajari, coba latihan soal-soalnya, baik itu cahaya ataupun alat-alat optik. Solihah, di penutup pertemuan ini Bapak akan tegaskan mengenai tugas. Di pertemuan 1 kedua Bapak awal-awal ya, pertemuan 1 kedua Bapak tegaskan bahwa tugas itu berlakunya hanya 1 minggu. Berlakunya hanya 1 minggu. Maka setelah 1 minggu tidak mengumpulkan, maka itu Bapak sudah data, Bapak sudah rekap kalian tidak mengumpulkan. Itu. Tetapi dalam perjalanannya sangat banyak yang belum mengumpulkan. Sehingga Bapak masih memberikan toleransi kalaupun Ananda semua mau melengkapi tugas-tugasnya. Oke, barangkali Ananda semua mau melengkapi tugas-tugasnya. Caranya seperti apa? Tinggal Ananda semua silahkan kerjakan soal-soal di buku Bapak mengenai bab-bab yang dipelajari di semester 2. Mengenai bab yang dipelajari di semester 2. Tidak perlu esainya, cukup PG-nya saja. Jumlah soal yang harus dikerjakannya nanti tergantung kalian berapa lagi tugas yang belum lengkapnya, 2K, 3K, 4K. Nah, itu yang tergantung. Nanti tinggal japri ke Bapak. Tinggal menanyakan kalau ingin melengkapi. Yang jelas banyak banget yang belum melengkapi. Tetapi tugas itu kalau seandainya Bapak nggak tagih, bukan berarti Ananda sudah. Yang jelas Bapak akan pengaruhi ke nilai. Kalau semakin banyak tugas masuk, kalau seandainya nilai Anandanya pas ujian itu kecil, nah bisa tertolong oleh tugas. Tetapi kalau nilai tugasnya tidak masuk, terus nilai ujiannya kecil, maka tidak bisa tugasnya nggak masuk, nilai ujiannya kecil, maka tidak ada bisa yang menolong untuk memperbaiki nilai kalian. Tugas itu hanya menambah nilai kalian. Bapak nggak tagih lagi, bukan berarti Bapak tidak merekap tugasnya. Bapak rekap semua tugasnya. Itu untuk tugas yang biasa ya. Adapun tugas praktek, mohon segera untuk mengumpulkan, karena ini mau tidak mau harus mengumpulkan. Ingat, tugas praktek yang di pondok pesantren itu sudah. Kecuali bagi yang belum, silahkan di rumah sama tugasnya membuat video. Videonya sudah nanti Bapak kasih contoh yang sudah mengumpulkan. Oke, itu saja yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila selama semester 2 banyak kekurangannya. Assalamualaikum.